Banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen. Sebelum kita ke Bapak Ibu para anggota Komisi 10 untuk memberikan saran, tanggapan dan tentu dukungannya, kami persilahkan Pak Erick Thohir untuk memberikan tambahan penjelasan sekaligus memberikan gambaran tentang blueprint atau roadmap PSSI ke depan. Singkat saja Pak gambarannya. Kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota wakil rakyat dari Komisi 10 yang hadir hari ini, saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya. Tanpa dukungan Bapak Ibu tidak mungkin sepak bola Indonesia seperti hari ini. Karena memang ini kerja-kerja sama antara pemerintah dan PSSI dan tentu seluruh daripada masyarakat sepak bola yang mengimpikan sepak bola kita harus bangkit. Memang sejalan dengan tentu blueprint yang sudah disampaikan pada saat itu ke FIFA, yaitu program Garuda Mendunia, bagaimana kita mentransformasi menuju era kejayaan sepak bola Indonesia. Memang kita memberikan target-target untuk pengembangan daripada sepak bola Indonesia. Seperti contoh, kita juga memaparkan kepada FIFA waktu itu bagaimana juga tidak hanya membangun yang putra tapi juga yang putri, di mana contoh target-targetnya untuk tim putri ini lolos FIFA U17 World Cup tahun 2030, 2031 lolos Olimpiade, 2032 lolos FIFA U20 dan juga lolos Piala Dunia Putri 235 tahun 2035. Untuk yang putranya seperti ada di data di atas, waktu itu 2031 lolos Piala Dunia, lalu 2033 lolos Piala Dunia U20, 2036 lolos Olimpiade, 2038 lolos Piala Dunia. Dan tentu rencana ini juga dibagi menjadi 3 fase, slide berikutnya. Di mana tentu tadi disampaikan oleh Pak Menpora short term, ya, diwakilkan Pak Wamen. Terima kasih Pak Wamen dukungannya. Ini sama-sama tim Olimpiade London waktu itu. Di mana 2023-2028 waktu itu fase pengembangan, lalu juga midterm. Di situ ada tentu dalam kategori fase stabilitas, lalu juga masuk ke golden era di 2034-2045. Nah, memang ini semua karena momentum. Kita tidak pernah terpikir kita mendapatkan sejarah yang luar biasa. Waktu itu diawali dengan tim SEA Games kita yang sudah 32 tahun juara SEA Games. Lalu kita PSSI mendorong, ya, di mana pertama kalinya, slide berikutnya, kita tim U17 kita, tim U20 kita, tim U23 kita, semua termasuk yang senior ini bisa masuk ke Piala Asia. Ini pertama kali, tidak pernah dalam sejarah kita semua tim kita masuk. Sekarang yang putri pun sedang bertanding. Kemarin alhamdulillah juara AFF, kita lagi coba nanti kualifikasi Piala Asia. Nah, karena program yang didukung oleh pemerintah dan tentu semua supporter sepak bola, apakah pembelian merchandise, sponsor ini sebuah momentum yang tidak pernah dipikirkan, terlepas daripada roadmap yang kita sudah paparkan kepada waktu itu kepada FIFA. Slide berikutnya. Nah, di sini sebagai contoh, di mana kemarin di U16 kita juara 3, sehingga kita bisa masuk Piala Asia, dan ini sekarang timnya sedang training camp. Akan ada beberapa pertandingan nanti di UAE, lalu di Saudi. Kalau sampai kita masuk 8 besar di Piala Asia, artinya kita lolos Piala Dunia. Artinya sebuah terobosan yang mestinya targetnya di tahun 2030-an. Nah, lalu di U20 sama kemarin ternyata kita juara 1 Piala AFF U19. Yang sebenarnya untuk U20 sendiri targetnya sebenarnya lebih rendah dari yang U17. Ternyata juara. Nah, akhirnya kita lolos juga Piala Asia. Tapi sayang di fase grup kita kalah. Dan memang ke Piala Dunia itu untuk Piala U20 cukup berat karena 4 besar. Kalau yang U17 8 besar. Nah, tetapi tentu hal-hal seperti ini kita tidak boleh menyerah diri.
karena sebuah kegagalan. Karena U17 kita masih punya potensi. Bahkan kenapa kita juga diskusi hari ini mengenai percepatan naturalisasi? Karena prestasi yang luar biasa di tim U23 kita. Next slide. Di mana masuk 4 besar Piala Asia. Jadi ranking 4 di Asia. Sehingga kalau ranking 3 kita langsung ke Olimpiade. Akhirnya karena ranking 4 kita harus bertanding di Prancis melawan Guinea. Sayang kita kalah 2-0. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat confidence pemerintah PSSI kenapa tim senior kita ini punya potensi dari anak-anak muda kita seperti Rido, Marcelino yang juara SEA Games, ditambah tadi tim U23 kita dan sisa daripada tim senior kita. Nah, hal ini yang kalau dibilang kita sangat agresif, mohon maaf, tidak lain kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Dan ini tentu kita masih ada sisa pertandingan 4, di mana nanti lawan Australia tanggal 20 away, lalu 25 lawan Bahrain di Indonesia, lalu tanggal 5 Juni lawan China di Indonesia, 10 Juni lawan Jepang. Kalau kita ranking 2 artinya langsung lolos Piala Dunia. Tetapi kalau sampai pun kita ranking 3-4, kita masih diberi kesempatan untuk kualifikasi, ya, bergabung dengan 3 grup lainnya yang ranking 3-4 dibagi 2 grup. Nanti ranking 1-nya lolos Piala Dunia. Nah, ini yang akan dilakukan pada bulan Oktober-November tahun ini. Jadi hal seperti ini mohon maaf, kami dari PSSI tidak bermaksud melakukan sebuah mimpi yang hiperbol, tetapi ini sesuatu yang real, nyata ada di depan mata kita. Dan ini baik saya rasa untuk bangsa kita juga sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Dan kami tentu perkembangan tim nasional senior ini juga tetap kita lakukan bagaimana terus membangun regenerasi tim nasional melalui program pembangunan usia dini. Yang mungkin pada kesempatan berikutnya, slide berikutnya, saya berharap saya diberi waktu paparan lebih lebar. Kemarin terima kasih para pimpinan Kapoksi sudah hadir. Mungkin tidak fair para pimpinan kalau kita juga tidak mengajak seluruh anggota untuk melakukan FGD. Ya, karena memang kebetulan ada mungkin 30 halaman yang tidak mungkin saya presentasikan saat ini. Dan insya Allah niat baik, nawaitu baik dari bapak-bapak ibu yang hadir, kita tidak akan salah gunakan. Ini sekedar memang bagaimana kita memastikan mimpi kita sebagai bangsa bisa setara dengan bangsa-bangsa dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Insya Allah nanti kita agendakan Pak untuk paparan lengkapnya terkait dengan blueprint sepak bola kita.